Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Forum Silaturahim dan Bina Rahis Budidaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga Bapak Ketua, Bapak Haji Didi Suwardi sebagai ketua, dan seluruh jajaran pengurus dan seluruh hadirin yang hadir pada kesempatan yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa dan tidak henti-hentinya kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengucapkan rasa terima kasih kita, syukur kita kepada Allah, minimal dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Itu minimal. Adapun hakikat bersyukur itu adalah apa artinya bersyukur itu? Bagaimana ciri seorang hamba itu dianggap oleh Allah berterima kasih? Sudah diciptakan, kan kita diciptakan ya Pak ya, Bu ya. Ada yang cintai diri sendiri? Gak ada kan? Diciptakan dari apa Pak Bu? Dari tanah Nabi Adam. Kita dari mana? Setitik, setetes apa setitik? Setitik. Dari setitik air yang disebut di Quran namanya ada 2, ada 3, cuman gak enak disebutnya di sini. Tapi Al-Quran nyebut, Pak, Al-Quran nyebut supaya manusia mengingat masa dulunya. Disebut 3 bahasanya. Sebutin ya nih. Enggak enak. Udah dewasa ya. Udah dewasa. Udah lebih dari dewasa. Dewasa lagi. Yang pertama, Allah berfirman, alam yakun nutfatan min maniyyin yumna. Keluarkan kalimat min maniyyin yumna, mani. Jadi yang pertama Allah sebut, hai manusia, kalian itu dulu hanya setetes atau setitik air mani. Itu teksnya langsung itu. Jadi air mani itu bahasa Arab Pak, bahasa Al-Quran yang di Indonesia. Cuman orang Indonesia nggak mau dengar, padahal kata Allah itulah kamu dulu, ya, supaya yang sudah pandai, mandiri, cerdas, supaya ingat kamu dulu hanya setitik air yang hina, air mani. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah nyebut kita itu diciptakan dari mimma imahin. Ma'im mahin
Itu air yang hina, air yang gak enak didengarnya, ya kan? Ya, air yang gak enak didengarnya. Tapi begitulah, memang hina. Tapi ya begitulah Pak, manusia ketika sudah bisa bicara, bisa berdiri, bisa berpikir, bisa membuat sesuatu, punya jabatan, punya harta, punya kekuasaan. Jangankan punya kekuasaan, orang biasa aja belagu, ya kan? Dia lupa bahwa dia ada yang menciptakan dan membentuknya. Ini masalah besar. Masalah besar adalah orang tidak mengerti dari mana asal usulnya. Masalah besar. Kalau punya anak, belum punya anak doa, ya Allah udah nikah setahun belum punya anak, ya Allah. Ya, tahajudnya dua rakaat, sama witir 1. Udah 2 tahun belum punya anak, tambah lagi tahajudnya, ya Allah. Tahajudnya 4 rakaat tambah 1, 5. Udah 2-3 tahun belum punya anak, puasa sunnah. Wah, puasa sunnah, sedekah lebih banyak lagi. Terus tahun kelima umroh, biar punya anak. Datang ke dokter yang subur tuh, dokter fertilisasi, apa namanya? Subur? Fertil. Bukan mutilasi. Dia datang, kemudian dia berdoa sampai akhirnya diberikan anak. Ada yang setahun, 2 tahun, 3 tahun. Coba kalau udah anak lahir, itu bapak ibu apa yang dia rasakan, apa yang dia pahami? Rata-rata mereka memahami, merasakan bahwa ini anak saya, ya kan? Terus dia semaunya mengarahkan anak itu. Dia nggak mikir bahwa itu punya Allah sebelumnya. Ya saya masukin kuliah bahasa Inggris, Jepang, Mandarin, terserah saya. Dia nggak mikir ya. Kenapa nggak Anda kembalikan kepada pemiliknya? Ajarkan tauhid, ajarkan firman Allah. Nanti baru bahasa Inggris nanti. Nah, ini kesalahan orang tua. Akhirnya anak-anak nggak ngerti saya dari mana, saya akan kemana. Kalau anaknya sakit baru ya Allah sembuhkan. Sakit baru ya Allah. Jadi manusia ini masalah kita tidak mengaku sebagai makhluk. Akhirnya karena kita nipu Pak, sering tidak mengaku sebagai makhluk yang diciptakan. Akhirnya Allah keluarkan kalimat yang tadi, kamu tuh dari air mani. Gak enak didengar tapi begitu balik. Yang kedua, kamu tuh dari air yang hina. Yang ketiga ini lebih mantap lagi bahasanya. Allah berfirman, "Falyanzuril insanu mimma khuliq." Di surat At-Tariq. "Falyanzuril insan mimma khuliq." Hendaklah manusia itu melihat dari apa dia diciptakan. Kemudian Allah langsung menjawab, "Khuliqa mimma dafiq." Saya kalau bahasa ayat ini lemes langsung. Khuliqa mimma dafiq. Manusia diciptakan dari air yang memuncrat, begitu Mas. Aduh. Coba. Dafiq itu yang memuncrat. Ya, jadi maaf ya, ini saya bacain ayat ya. Maksud biar sadar aja Pak. Itu sampai itu kan gak enak. Tapi firman Allah, kalau Allah yang bicara layak nggak? Layak lah. Kalian. Ya Allah yang menciptakan. Dari situlah kalian saya ciptakan kan. Dari air yang bertemu dengan yang memuncrat, bertemu dengan ovum. Kalau Allah jadikan jadi, kalau enggak. Kemudian dari air, coba air jadi apa? Jadi darah. Berubah loh. Air jadi
Berubah itu nggak gampang. Berubah jadi darah. Dari darah berubah jadi daging. Itu juga nggak gampang berubah. Coba ada yang bisa nggak? Air berubah jadi darah, berubah jadi mana? Ada alat yang bisa berubah? Mustahil. Mustahil. Terus udah jadi daging, jadi tulang. Terus tulangnya juga berkembangnya pelan-pelan, Pak. Tangan dulu, di situ udah sempurna. Otak dulu ya, tulang belakang dulu kan. Memanjang, kemudian tangan, kaki, terus otak ya. Belum lagi ngomongin organ otak. Belum lagi nanti ada lambung, ada usus, ada jantung. Itu di mana itu terjadi seperti itu? Itu siapa yang merubah jadi seperti itu? Enggak lagi kecuali Allah SWT. Iya kan? Berubah, kemudian otaknya sempurna, berkembang sempurna, ada mata, ada telinga, ada alis, ada darah, ya kan? Ada pembuluhnya, ada otot, ada syaraf, semua lengkap, keluar sempurna. Kemudian kata bapak ibunya, anak saya. Enak sekali, ya benar sih. Tapi itu hamba Allah. Terus ketika lahir, ada nggak anak lahir yang buta? Namanya lahir buta dari lahir. Apa yang bisa dilakukan dokter? Nggak bisa kalau udah buta dari lahir. Ada juga yang lahir jantungnya bocor. Ada yang lahir sehat sempurna, otaknya sempurna, tapi pas besar badannya besar, otaknya nggak berkembang. Ada? Otaknya nggak berkembang. Ada obatnya nggak? Nggak ada. Adanya paling obat penahan. Kata dokter, saya pernah tanya, istri saya tanya, penahan aja, nggak bisa sehat itu. Jadi kalau ada obat menahan supaya keburukannya tidak cepat, menghambat saja. Gitu doang. Nanti badannya besar, otaknya kecil, akhirnya badan besar terus menua, tapi perilakunya masih karena otaknya tidak berkembang. Ada yang badannya berkembang, otaknya berkembang, tapi badannya tidak berkembang. Ada yang saya punya, yang mungkin Pak Hilman tahu ya, Mas Dendi ya, punya abang, subhanallah. Kalau dengar cerita beliau, abangnya berkembang seluruh fisiknya kecuali kaki, subhanallah. Akhirnya badan besar, semuanya besar normal, otak besar, tapi kakinya wow. Apa obatnya, Pak? Siapa yang mengembangkan kaki itu? Yang menciptakan, kan? Siapa yang mengembangkan otak ini? Yang menciptakan. Seperti itu. Ada yang besar badan, otaknya normal, badannya kecil, tidak standar. Ada yang standar, Pak, sehat walafiat seperti kita semua, alhamdulillah. Ketika sudah tua, otaknya mengecil. Saya punya adiknya ibu, Allah maghfirlah warhamah, dosen, salah satu dosen berprestasi di UNJ. Itu beliau sering luar negeri. Allah maghfirlah warhamah. Beliau masya Allah pintar, cerdas, subhanallah. Qadarullah. Tiba-tiba kecerdasan beliau berkurang dalam jangka waktu sekitar 6 bulan. Dan mama jadi kedengarannya jadi nggak cerdas lagi. Terus ternyata ke dokter, otaknya mengecil. Akhirnya mulai lupa. Alhamdulillah nggak lama meninggal. Alhamdulillah.
Jadi beliau tidak sempat pikun total lah, lupa-lupa aja, tapi alhamdulillah dengan izin Allah panggil Allah sayang meninggal. Subhanallah, dari otak yang cerdas menjadi orang berprestasi, kemudian menjadi lupa dan tidak ada yang bisa mengobati. Siapa yang menjadikan itu? Siapa? Yang punya. Jadi Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, kita pun demikian. Yang sehat juga jangan merasa gara-gara minum obat boleh itu sebagai perantara. Juga jangan gara-gara saya olahraga boleh itu perantara. Pada akhirnya yang membuat badan kita sama otak kita ini masih normal, yang bikin itu sendiri Allah. Makanya apa makna bersyukur? Kata ulama, bersyukur adalah merasakan nikmat Allah dan menggunakannya untuk Allah lagi. Itulah bersyukur. Kalau sadar ini badan dari Allah, ini otak saya juga dari Allah, maka saya nggak mungkin lah berpikir licik untuk menzalimi orang lain. Ngapain saya pakai ini otak untuk? Nah, saya akan berpikir bagaimana orang lain berubah, kenal dengan Allah kan. Di badan dikasih sehat, nggak mungkin lah saya pakai untuk pukulin orang. Saya akan pakai sesuai yang Allah kehendaki, semampu saya. Dan kita lemah ya, kita kadang nggak sanggup banyak beramal, tapi paling tidak saya pakai, saya upayakan saya pakai untuk apa yang Allah inginkan. Itulah hamba yang bersyukur. Itu bersyukur yang baik. Kalau orang sudah bersyukur nih Pak, nih ajarin anak-anak kita. Kalau dia sudah bersyukur atas dirinya, matanya sehat dia bersyukur, badan sehat, pagi bangun sehat bersyukur. Kalau dia udah bersyukur nih, dia tahu dirinya ini dikendalikan oleh Allah, maka urusan lain dia akan bersyukur. Ada makanan, alhamdulillah. Ada rezeki, alhamdulillah. Tapi dia dulu tahu dulu bahwa diri dia aja sehat aja udah alhamdulillah, masih bisa ngaji Pak, bisa berjalan, alhamdulillah. Sedikit aja dijepit itu saraf langsung nauzubillah, 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 nauzubillah. Nah itulah Pak, Bapak tahu ya ayat yang pertama turun surat apa? Iqra. Kebanyakan para kaum muslimin itu menyoroti iqra-nya. Apa iqra itu? Kebanyakan. Tapi sebenarnya iqra itu salah satu poin pentingnya yang saya pelajari. Selamat datang. Tumpah kan? Qadarullah. Tumpah alhamdulillah. Saya pernah ngangkat meja Pak, meja kaca Pak, yang ininya besi di kaca. Saya nggak tahu itu kaca udah nggak nempel. Saya angkat pecah tim di rumah beliau. Yang angkat rame-rame, bukan saya doang, tapi gara-gara saya lah pecah. Saya bilang sini saya ngangkat, padahal rame-rame. Saya kira nggak ini aja. Terpaksa lah saya bilang, tuan rumah ada di belakang Pak, maaf itu pecah gara-gara saya, nanti saya ganti. Alhamdulillah, qadarullah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Hebat banget. Ada orang kayak gitu ya. Memang meja biasa sih kayak gini lah, tapi nggak kaget beliau, itu biasa aja, nggak apa-apa, nggak apa-apa, udah bismillah, qadarullah. Baik, itu iman ya, hebat ya. Tapi tetap saya ganti. Cuman nggak pakai drama-drama, nggak pakai, udah selesai itu. Baik, jadi kenapa atau apa pesan yang lebih penting dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq? Selain Iqra baca, sebenarnya poin yang penting di situ adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang. Nah, itu poin penting. Poin penting wahai Muhammad, baca dengan nama Tuhanmu Allah yang menciptakan, khalaqal
Insan menciptakan kalian. Jadi kita udah tahu penciptanya Allah, cuman nggak merenungi, nggak merasakan, itu aja sih masalahnya. Nggak apa ya? Biasa aja, itu masalah. Harusnya nggak boleh biasa aja. Harusnya kita tuh benar-benar totalitas saya ada yang punya gitu. Jadi mau kenapa-napa hati-hati. Ada salah minta ampun. Kalau sujud berterima kasih Allah. Bangun tidur aja, kalau dia ngerti dia akan mengatakan alhamdulillah yang menghidupkan saya lagi setelah mematikan saya. Nah, alhamdulillahilladzi ahyana. Nah, itu akan dibaca karena dia alhamdulillah. Benar ya Pak? Kalau ada yang kecelakaan, alhamdulillah Allah selamatkan saya. Oh, pokoknya ada yang sakit, alhamdulillah Allah berikan saya kesehatan. Jadi kalau orang sudah merasakan dirinya makhluk, udah semuanya hina di hadapan Allah. Mau dia adalah seorang hebat apapun, saya tinggal katakan Anda juga makhluk, hati-hati aja, lihatin aja. Ya tinggal gitu aja. Jadi Bapak Ibu sekalian, itulah kenapa juga Nabi sholat sampai kakinya. Nah, apa kata Aisyah? Kamu kan udah diampuni, ngapain sholat? Jawabannya apa? Itu aja poinnya. Apa nggak boleh saya menjadi orang yang bersyukur? Udah saya mau bersyukur di badan, saya mau kasih ke yang punya. Gitu aja. Itulah hakikat seorang hamba. Jadi kalau kita nyembah Allah itu sholat, itu karena penghambaan, bukan sekedar karena kewajiban saja. Iya memang wajib, tapi penghambaan beda Pak. Beda. Saya ini datang karena saya memang makhluk hamba, saya harus. Kalau perlu di luar jam sholat saya harus banyak minta ampun sama dia. Karena saya hamba gitu loh. Jadi hubungan kita dengan Allah bukan hubungan ini kewajiban Anda kerjakan itu, iya betul. Sholat 5 waktu adalah wajib. Itu betul. Tapi nggak cukup. Itu kelas awam lah, kelas fikih Bu. Pak, kalau kelas fikih sholat adalah wajib. Nah, tapi kalau kelas tauhid, akidah, iman, seibadah adalah karena memang saya diciptakan. Masa saya nyembah yang lain ngapain? Gak jelas ya. Gak ada yang ngaku sebagai pencipta saya kecuali Allah kan? Ada gak yang ngaku sebagai pencipta kita Pak? Gak ada, netanya aja gak ngaku Pak. Dia udah bunuh belasan ribu, dia juga gak bilang saya ciptakan kalian. Dia siapa sih? Siapa yang menciptakan? Gak ada kan? Gak ada Tuhan-Tuhan yang lain. Nabi Isa pernah bilang saya ciptakan seluruh manusia. Nabi Isa gak ada. Cuma satu-satunya nih yang kita dapat informasi, laqad khalaqnal insan, itu cuma Allah itu. Iya kan? Terus kata Allah yang menciptakan langit bumi, siapa yang mengatakan? Cuma Allah. Allahul ladzi khalaqas samawati. Enggak ada lagi. Dan enggak mungkin lah ini kalau manusia ini udah enggak 1000 juta %. Enggak mungkin ini. Enggak mungkin ada manusia bilang gitu. Sesungguhnya aku menciptakan manusia dari tanah. Mana ada manusia ngomong gitu? Jadi Bapak sekalian, itu basic ya, dasar muamalah kita kepada Allah, interaksi kita kepada Allah, menyadari bahwa kita makhluk. Maka kalau kita makhluk, kita menghamba, ubudiyah namanya. Kita menghamba di setiap waktu. Sholat 5 waktu kita menghamba, itu juga sama. Mengaji ini kita sedang menghamba kepada Allah. Kita berzikir, baca Quran, nggak lain cuma karena kita ya ada yang punya, kita harus menghambakan diri kepada yang punya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mukadimah. Bukan saya ingin ngajak kita itu sadar Pak. Nah, jangan sampai udah senior belum ngerti konsep ini. Ini konsep kita akan kembali Bapak saya. Kita nggak tahu siapa duluan. Ya di Gaza banyaknya anak kecil duluan umurnya ya kan? Iya anak kecilnya 30% dari jumlah yang wafat anak muda, bapak-bapak, perempuan. Mayoritas 30-40% anak. Sisanya campur. Ternyata anak kecil di sana umurnya lebih cepat daripada orang tuanya.
Jadi nggak tahu di sini siapa duluan. Intinya kita akan kembali. Ketika kita kembali, kemana kita kembali? Kepada Allah. Udah pasti lagi mau kemana lagi sih? Udah kemana? Jelas kok. Yang lain semua cuman khayal, tidak punya dasar. Kalau kita kepada Allah. Dan Allah bilang, Allah sampaikan jelas dalam Al-Quran, semuanya jelas. Pokoknya konsepnya terlalu jelas menurut saya Islam. Jelas sekali. Kata Allah, kalian semua akan saya matikan dengan tiupan pertama. Wa idza nufiqa fis-suri nafqatu wahidah. Ketika satu tiupan pertama, wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkata wahidah, semua hancur. Semua manusia mati. Ketika tiupan kedua, semua hidup. Bagaimana itu? Nah, hari itu disebut dalam Al-Quran lagi. Hari itu Pak, hari yang dari mulai tiupan pertama ke sana sampai lagi ya, biar paham. Dari mulai tiupan pertama sampai surga neraka. Tiupan pertama hancur. Terus tiupan kedua bangkit, hisab, qisas, sirat, surga, neraka. Dari mulai tiupan pertama sampai terakhir namanya hari, disebutnya dalam Al-Quran ya, disebut namanya yaumul kun fayakun. Pernah dengar nggak? Hari kun fayakun. Pernah dengar nggak? Surat Al-An'am. Hari kun fayakun. Itu disebut hari kun fayakun. Itu ngeri Pak. Kalau sekarang belum hari kun fayakun. Bapak diciptakan, kita diciptakan dari air mani dari Pak, berproses kan 9 bulan dari darah, daging, tulang, kemudian lengkaplah jadi anggota tubuh keluar. Nah itu namanya sunnatullah. Itu namanya apa? Itu belum kun fayakun. Itu sunnatullah. Bapak nanam pohon, cara gimana? Ambil benihnya, gali, tanam, kasih pupuk, kasih air. Sunnatullah. Mau makan, ambillah nasinya, masukin tangannya, pakai tangan atau pakai sendok, masukin ke sunnatullah namanya. Ya kan? Mau makan, ya masak dulu atau jajan dulu, sunnatullah. Kalau mau makan kun fayakun gimana? Kayak Maryam. Kayak Maryam. Maksudnya maaf, bukan makan, mau dapat rezeki. Mau dapat makanan. Ini kan tadi dapat makanan. Ambil atau diambil kan gitu. Tapi langsung ada di situ. Kalau kun fayakun langsung ada di situ. Itu namanya kun fayakun. Kalau diambil dulu namanya sunnatullah. Itu yang disebut ikhtiar tadi kalau kita kenal istilahnya. Sunnatullah di muka bumi ini. Tapi kalau kun fayakun ada di situ. Siapa yang kayak gitu? Maryam. Cuman satu Maryam. Perempuan yang tidak pernah tersentuh laki-laki. Ya, perempuan muda. Ya, anak muda, anak perempuan muda harus belajar Maryam nih. Biar terinspirasi, jangan belajar penyanyi bule. Ya, jadinya gak terinspirasi benar. Nah, itu namanya kun fayakun. Terus Nabi Musa laut belah, itu namanya kun fayakun. Kalau laut diuruk bukan kun fayakun, sunnah. Nabi Ismail. Nabi Ismail yang mana nih? Yang kaki keluar air. Nah, itu kun fayakun. Karena cuma segitu doang, kaki bayi seberapa sih? Emang bisa kaki bayi jadi subur? Enggak bisa. Baik. Itu kun fayakun. Beda Pak, ada sunnatullah, ada kun fayakun. Jangan salah paham. Saya emang gak usah nyari rezeki. Emang ente siapa? Emang ente Maryam? Sunnatullah jalanin dulu. Gak bisa. Nah, kalau dari mulai kiamat, dari mulai hari hancur nih, ke sana kun fayakun. Udah pokoknya nggak ada titik. Kalau di dunia tadi sunnatullah semua lahir lewat rahim. Kalau Nabi Isa campur Bu.
campur. Kun fayakun dan sunatullah. Kun fayakunnya yang mana? Enggak ada ayat. Sunatullahnya normal. Nah itu, udah paham ya? Kun fayakun, terjadi kun fayakun karena ayatnya gitu. Kun fayakun. Idza qala amrun fa innama yaqulu kun fayakun. Nabi itu ada di situ jadi langsung. Nah, prosesnya sunnah. Makanya kan Maryam ketika lahir dihina dulu kan? Karena nggak langsung lahir. Sakit lah Maryam langsung gede gitu. Normal. Kalau langsung gede langsung lahir kaget Maryam. Sakit kulitnya juga. Jadi normal. Jadi sunnatullah prosesnya, tapi janinnya ditiup oleh Allah kun fayakun. Nah, hari akhirat itu hari kun fayakun. Bagaimana kun fayakunnya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yauma kun fayakun, artinya adalah dari mulai hidupnya. Kita kan hancur semua nih. Di bawah tanah mati. Semua habis, termasuk malaikat yang paling terakhir mati itu malaikat yang mentiup. Namanya Israel. Terakhir dimatikan oleh Allah. Dah semua habis, kosong. Allah dengan bangganya membanggakan diri, kalian semua tidak ada siapakah raja sesungguhnya. Baru kemudian Allah katakan, kemudian Allah turunkan hujan, wahai air, turunlah air. Disiram pakai air ke muka bumi, kemudian keluarlah manusia seperti tubuhnya rumput. Itu baru kun fayakun. Langsung gede. Semua langsung besar, tidak berpakaian. Nah, itu baru kun fayakun. Mantap itu baru. Matahari langsung diciptakan, ada. Neraka langsung diciptakan lagi, ada. Ditarik oleh Allah. Itu semua azim, kejadian yang luar biasa. Itu disitulah keagungan Allah Azza wa Jalla, dan disitulah banyak orang yang taubat mengakui Allah Azza wa Jalla. Nggak ada gunanya. Kalau mau sekarang semuanya ada di sini atau ada di Al-Hadis, bukan? Yang tadi saya ceritakan tuh nggak ngarang. Ngapain ngarang? Emang saya siapa? Kagak bisa ngarang. Itu semuanya ada dalil. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada hari itu hari kun fayakun. Sekarang kita masuk tema kita. Tema kita ini saya mau khotbah supaya nanti masuk temanya gampang. Tema kita adalah siapakah manusia yang terbaik dan tercerdas. Itu aja tema kita. Manusia yang terbaik, kata Nabi SAW, ada seorang datang, ya Rasulullah, siapakah manusia yang terbaik? Kan gitu kan? Siapakah manusia yang terbaik? Kata Nabi SAW, khairun nas, ada anfa'uhum linnas. Yang terbaik adalah yang paling manfaat, sering bantu orang, sering mudahkan orang. Tapi saat itu Nabi jawabannya dengan jawaban yang lain. Memang khairun nas banyak, sebaik-baik manusia adalah yang belajar Quran dan mengajarkannya. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat. Memang banyak jawaban Nabi. Yang ini yang kita mau jawab, jawaban Nabi ini adalah khairun nas, sebaik-baik manusia saat itu, kata Nabi. Jadi banyak ya, ciri manusia baik banyak. Bisa Bapak kumpulkan dalam diri Bapak? Bisa. Paling bermanfaat, Masya Allah. Paling sering manfaat, ngaji sana, ngaji sini, ngurus pengajian sana, ngurus masjid, bantuin urusin anak, urusin istri, semua diurusin. Ngurus mertua, umroh dorong mertua, ini yang terbaik. Dia terbaik, paling manfaat. Di RT ikut manfaat, paling terbaik secara manfaat. Ada lagi, dia ngajar Quran juga, dia belajar, ngajarin juga anaknya Al-Quran, abata, sa, jim, ham juga. Yang ketiga, yang ketiga, sebaik-baik manusia adalah, kata Nabi, man tala umruhu wa hasuna amaluhu, yang panjang umurnya dan baik amalnya. Nah, kalau ini gak semua punya, gak semua bisa ini. Ini yang bisa, yang umurnya Allah kasih panjang. Nah, jadi bapak-bapak udah berpeluang nih, berpeluang Pak, berpeluang untuk dapat manusia terbaik dari sisi sini. Dari sisi siapa yang dipanjangkan umurnya, baik amalnya. Nah, tinggal amalnya Pak diperbanyak. Ada amal yang berhenti saat mati, ada amal
yang berlanjut setelah mati. Kata guru saya punya guru Quran udah tua, udah lumayan lah nasihatin saya. Dan salah satu nasihatnya, bukan saya aja sih, ada orang juga. Salah satu nasihatnya, beliau ke Indonesia. Kalau kita sudah berumur, kata beliau nih ya, maaf ya Pak, kalau sudah berumur, pikirkan pahala yang sifatnya panjang. Berumur soalnya. Tahajud silakan, khatam Quran silakan, cuman itu berhenti itu. Kalau udah mati, iya begitu. Ini saya juga bisa jadi mati duluan nih, maaf nih Pak. Jadi maksud beliau, kalau sudah berumur, karena Allah kasih umur panjang itu nikmat, maka yang difokuskan, kata beliau, coba cari amalan-amalannya sifatnya agak panjang. Udah tahu lah semua kalau sifatnya agak panjang kan? Ya. Kalau ada 5 mobilnya, udah 1 tolong kirim lah kemana gitu. Kirim, ditolong mobil pakai buat pesantren, buat apa, 1 aja. Kalau rumahnya kebanyakan 1 ya, ini buat anak-anak kampung kita belajar Quran. Ya, ini boro-boro punya rumah banyak, punya mobil banyak. Udah buat anak-anak semua, ya kan? Ya udah, 100.000. Ada masjid, yang begitu-gitu tuh. Ada masjid, mau bangun, renovasi 100.000. Ya banyakin yang itu. Terutama tanah dan masjid. Tanah, masjid, bangunan lah. Tanah, masjid, sekolah. Syukur-syukur, saya juga belum bisa sih. Tapi kalau Allah berikan kemudahan, syukur-syukur bisa bentuk kecil gitu, ruang kecil ya. Ini ruang saya nyumbang 1 ruang, syukur-syukur kalau bisa, alhamdulillah ya. Atau saya tanahnya 50 meter dah, di kampung kan murah. Ya itu kalau bisa pun. Itu pesan beliau kalau sudah umurnya. Atau ada lagi pesan beliau begini. Masuk akal sama pesannya, cerdas menurut saya. Pesan yang kedua, ajarin cucu. Karena kalau cucu Indonesia, kalau cucu Gaza mungkin matinya duluan ya. Allah benar, semoga Allah beri mereka. Kalau cucu Indonesia itu masih panjang Pak. Jadi kalau bapak nih, ibu ngajarin 1 doa yang dia baca sampai dia tua, itu lumayan, gratis itu. Kadang orang guru anak-anak ini suka meremehkan, padahal kata guru Quran saya, justru guru anak kecil itu investasinya panjang. Tapi kalau guru pendek, kalau tetap bagus. Tapi kalau yang sudah senior putus dengan wafatnya kan gitu, ya enggak? Makanya beda mengajarkan anak-anak dengan mengajarkan senior. Bagus juga, cuman maksudnya bukan maksudnya investasinya itu. Karena orang sudah nggak ngerti ya, kalau yang manggil orang tua ya Pak, ya Bu, ya kan? Padahal anak kecil itu investasi. Nah ini pemahaman yang jarang dipahami. Nah jadi bisa dengan cara itu Pak. Ambil anak cucu belum bisa apa, usahakan dari bapak dari ibu, doa makanlah, makan tangan kanan, makan pokoknya diniatin. Ya Allah jadikan saya amal jariah saya. Anak ingat ya, kalau nenek nggak ada misalnya, apalah bahasanya, kalau ini diamalin dari nenek, dari kakek, gitu. Bener, itu masuk akal kan? Oh iya, ngajarin saya juga. Oh iya, ilmu bermanfaat itu kan jadi amal jariah. Bagaimana kalau yang diajarin yang masih kecil, berarti manjang kan? Apalagi kalau dia ngajarin anaknya lagi. Kalau udah tua belum tentu ngajarin anaknya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian,
Nah, poin yang pertama, supaya umur kita ini alhamdulillah sudah panjang, alhamdulillah. Supaya dia lebih berkualitas dan baik lagi, maka perbanyak amal soleh secara umum. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu lebih tahu tentang dirinya masing-masing. Amal yang paling gampang adalah di zikir. Kalau baca Quran rumit, sulit, ganti di zikir. Kalau sholat sunnah malam nggak kuat, sholat sunnah nggak kuat, ganti di zikir. Apalagi kalau sedekah nggak kuat juga atau nggak banyak juga, ganti di pesan saya. Jadi silakan amalkan, perbanyak. Saya juga sama nih buat saya juga ya. Silakan perbanyak amal. Paling gampang adalah di itu buat pribadi. Terus karena zikir ini juga terbatas dengan umur, ya kan? Kalau zikir, kalau kita meninggal selesai. Maka disisipkan amalan yang bisa panjang. Udah harus dipikirkan. Dari muda sih, dari saya, pokoknya saya kasih diri saya dan kita semua pikirkan. Saya punya bapak almarhum rahimahullah. Sebelum meninggal mungkin 10 tahun sebelum meninggal, beliau udah tulis surat kepada anak-anak. Tulis, ada saya satu lembar. Jika ayah meninggal, pesannya pertama, janganlah kalian meninggalkan agama Allah, peganglah erat-erat. Itu pesan. Ada itu pesan, pegang agama Allah dengan baik. Yang kedua, rukun damailah kalian antara adik dan abang. Yang ketiga, tolong tanah ayah yang di sini sekian meter dan di sini jangan kalian jual, jadikan yang satu musola, yang satu jadikan tempat pengajian. Itu pesan. Nah, tapi saya bacanya pas dia udah meninggal, diumpetin sama emak saya. Pas udah meninggal baru di. Nah, itu pesan. Nah, subhanallah. Boleh nggak Bapak tulis surat pesan itu? Nah itu gitu. Jadi bisa jadi nggak sekarang, nggak apa-apa sih nggak sekarang. Yang penting dipesankan itu. Nah, nggak apa-apa nggak sekarang, dipesankan nanti yang ini. Kalau ada pesan begitu, pastilah anak yang benar ya. Nggak mungkin dijual. Oh iya, ayah udah pesen kok, jelas. Ada saksinya ada sepupu saya lebih tua ternyata jadi saksi. Dia tahu kita anaknya nggak tahu. Jadi kaum muslimin, cari amal yang sifatnya panjang, bisa dari sekarang. Terkadang Pak, kalau dari sekarang orang nggak mampu. Normal. Itu contoh ayah saya tulisnya kalau meninggal. Tapi selama ini memang tanah itu sama beliau nggak pernah disentuh. Mungkin sengaja ini. Yang disentuh tanah yang ini, yang itu enggak. Ada lagi contoh lagi. Ada seorang ibu kaya raya, umurnya 74 tahun. Alhamdulillah. Kalau saya lihat wakaf beliau udah banyak. Memang beliau Allah takdirkan kaya dari orang tuanya. Jadi banyak warisan, punya sawah. Di Karawang apa punya sawah, punya banyak, punya rumah. Dan beliau qadarullah ya, memang kalau Allah pengen kasih rezeki ya. Udah umur segitu pun rezekinya lancar aja. Jadi beliau investasi berjual di rumah laku terus. Yang penting bukan beliau investor aja. Jadi masya Allah ya. Beliau mau di rumahnya sehat, alhamdulillah. Cuman jalan pakai tongkat, otaknya alhamdulillah masih sehat, semua ngobrol normal lah. Allah kasih beliau kekayaan. Beliau wakaf beberapa, udah saya tahu ada yang di Karawang buat pesantren ini, bagi-bagi. Ada yang buat dompet duafa, terus bagi-bagi lah. Ada yang buat pesantren gitu, tanahnya sama bangunannya 3 lantai. Memang udah Allah kasih rezeki. Ini buat nama ayahnya, nama ibunya. Subhanallah. Alhamdulillah orang soleh. Terus beliau 1 miliar buat bangun masjid sekolah di samping masjid dekat rumah beliau, masya Allah. Tapi bukan itunya sih. Anda lagi ingin sampaikan poinnya adalah, poinnya adalah beliau mengerti apa yang harus beliau persiapkan untuk wafatnya, itu poin. Banyak bu orang kaya juga tapi nggak ngerti. Orang kaya mungkin punya pulau kali Indonesia ini.
Malah mau beli pulau satu lagi kalau udah tua. Banyak tuh yang begitu. Enggak semua kayak gitu. Kalau melihat masyarakat di luar tuh warna-warni, karena kan saya banyak yang nanya ya, jadi saya tahu gitu. Ada yang satu kaya juga, punya kontrakan banyak, tapi ada satu tuh rumahnya dekat rumah saya mau diwakafin buat keluarga, gak jadi mulu, sampai mati gak jadi. Beneran. Tapi orang itu baik, cuman baiknya tuh dia sampai meninggal nggak ada wakaf real yang kita lihat gitu. Tapi sedekahnya jalan. Sekarang ketika meninggal itu rumah yang nih, benar nih saya fakta. Itu rumah yang beliau dulu ingin wakafkan. Nggak jadi, itu nggak jadi bukan karena beliau. Saya tanya kenapa sih nggak jadi? Katanya adik-adiknya yang melarang karena dia nggak punya anak. Nggak punya suami, udah meninggal, sisa satu. Ini jatuhnya ke abang adik kan? Saya tanya kenapa? Katanya dulu adiknya, jangan-jangan karena adiknya nanti ahli penyakit ini adiknya. Tapi kan nggak penuh, Pak. Kenapa Bu? Waris ke samping kan nggak penuh. Kalau nggak punya anak penuh, nggak punya suami, nggak punya anak. Bukannya nggak penuh, tetap ada amalannya. Yang udah nggak penuh. Kalau kanan kiri, misalnya dia meninggal, ini faktanya ini meninggal, ibu ini rahimahullah punya adik satu laki satu perempuan, dua satu lagi satu perempuan, semua arahnya ke sini udah full. Bukannya ada bagian yang harus dipisahkan. Enggak, full ke sini. Waris kan? Iya. Enggak full ke sini. Itu kan namanya waris ke samping, Pak. Waris ke samping kalau adik kakak. Waris ke samping menjadi sempurna kalau nggak punya anak, nggak punya bapak, nggak punya ibu, nggak punya suami. Sempurna Bu. Masih pendapat saya mas. Waris ke samping. Saya bacanya di surat An-Nisa gitu Pak, kayaknya nggak full. Ada sepertiga bagian yang harus disisihkan. Karena masih hidup anaknya, karena masih hidup ibunya. Enggak. Orang tua nggak itu kan udah ya. Tapi saya bacanya perasaan ada sepertiga bagian yang harus dipisahkan. Itu kalau wasiat. Kalau wasiat. Sepertiga bagian untuk pesantren. Enggak begitu Bu, enggak. Ada aturannya, ada aturannya. Iya, saya ingatnya bacanya di surat An-Nisa Pak. Iya, ayat 11-12. Ya. Itu kan tekstual ya. Ada pembahasan lebih dalam. Intinya, kalau ada seorang sebatang wayang begini, nggak punya apa? Suami, tidak punya anak, tidak punya bapak ibu, cuma punya abang adik kandung, itu larinya ke abang adik kandung. 100% full, nanti tinggal dibagi berapa jatah anak laki, adik laki dan adik perempuan. Udah begitu caranya. Nah, katanya Allah katanya dari adiknya Allah. Akhirnya belum diwakafin. Qadarullah meninggal. Allahumma fillah wa karena kenal beliau lah, baik pengurus pengajian, baiklah. Allahumma fillah wa setelah beliau meninggal, kata adiknya datang saya kan nanya, almarhumah pesan diwakafkan hartanya sepertiga. Alhamdulillah, saya bilang ada pesan. Baik, yang mana yang mau diwakafin? Ternyata adiknya dua ini sepakat yang rumah yang dulu aja, yang udah dia di. Nah, karena itu nilainya kurang lebih sepertiga dari semua total. Satu rumah aja sepertiga. Berapa? Rumah di komplek harganya 3,5 M, sepertiganya. Baik, akhirnya itu rumah dijual. Jual. Saya tanya, Pak, mau wakaf rumah mentah? Begitu aja dia dipakai, langsung jadi wakaf? Atau bagaimana? Dua abang adiknya nggak sepakat. Kalau abang yang satu, udahlah itu aja, ya kan? Kasihan almarhum. Yang satu bilang enggak ah, uangnya aja. Nah, yang kira-kira yang minta uangnya aja yang laki perempuan Pak? Laki biasanya. Ya. Banyak anak laki yang suruh jual rumah ibunya Pak. Iya gitu ya. Ada yang paling mampu yang suruh jual. Iya ya. Main nih laki-laki yang ini Bu, yang ini nih. Banyak kan gitu. Yang ini juga laki-laki. Ya jadi ya udah saya kasih sebut dah. Pokoknya salah satunya bilang
kita ambil uangnya aja, kan lumayan tuh 3,5 M. Paling jual lepas 29, 28, yang penting dapat cash. Nanti kita bagi dua. Yang satu sedekahin kemana, satu sedekahin kemana. Maunya begitu. Karena nggak sepakat, yang satu ngalah, udah terserah ente dah. Akhirnya itu rumah dijual kan, nggak jadi wakaf langsung. Sampai sekarang belum berjual. Udah 2 tahun. Itulah. Kalau gitu ahli waris dosa ya Pak? Kan, nah pertanyaannya bagus. Minum dulu. Biar nyambung. Bismillah. Kenapa saya cerita begini? Karena ada pelajaran. Dan ini cerita ini versi Indonesia. Ada cerita guru saya orang Arab mirip tapi gak begini. Kurang lebih sama poinnya. Ternyata 2 adiknya sampai sekarang tuh rumah belum lama. Belum lama, mungkin 3 bulan lalu datang ke saya. Lagi, Ustaz, itu kan kita jual, kita itu targetin rumah 3,5 M. 3,5 M itu ya sepertiga lah harta beliau almarhumah. Kalau 3,5 M. Tapi kan ini kita nggak sepakat nih, pengen uangnya aja. Nanti uangnya kita sedekahkan. Jadi boleh nggak kalau kita jualnya 29 gitu, 28? Iya, jadi nilainya jadi nggak sepertiga kan gitu. Susah sendiri. Boleh nggak? Terus saya bilang, udahlah Pak Bu, boleh, nggak ada masalah. Khair. Daripada nggak jelas. Jual aja berapa, sedekahin cepetan, kasih, bikinin masjid 1 buat, ya. Ya udah, alhamdulillah kalau boleh. Tapi belum dijual juga. Sampai sekarang saya tahu rumah dijual belum dijual. Dulu itu sempat dipinjemin 2 tahun sama almarhumah untuk pengajian orang anak-anak di situ. Waktu beli hidup. Tapi pinjam mau wakaf nggak jadi. Kodam. Tapi setelah pinjam 2 tahun udah diperpanjang, akhirnya terus sampai sekarang kosong. Itu benar-benar pengaruhnya itu, bukan dari beliau kayak pengaruh. Nah, pengaruh dari kanan kiri. Akhirnya sampai sekarang belum. Nah, pelajarannya apa? Tadi kan ibu tanya dosa nggak? Iya. Kalau kata guru saya lainnya, beliau cerita yang mirip tapi di Saudi kejadian. Menurut beliau, yang yang teguran ini bukan ke anaknya, bukan ke ahli warisnya. Teguran yang seperti ini yang harus ditegur mayitnya. Allahumma wa ya, guru saya bilang gitu. Ketika semasa hidup orang itu ragu, jangan salahkan ketika ahli warisnya pun ragu. Nah, ketika dari awal yang hidup, ini cerita di Mekah hampir sama kayak gini, cuman beda dikit. Sama kasusnya, dia ahli waris, dia orang kaya, meninggal, ahli warisnya dinasihatin sama qadhi, tolong sedekahin 1 masjid buat almarhum. Apa jawaban ahli warisnya? Ini ahli warisnya bukan anak, sama juga bukan anak. Kalau bukan anak tuh beda. Apa kata ahli warisnya? Kan dulu ketika dia kaya, dia aja nggak mau sedekah buat masjid. Ngapain sih sedekah buat dia? Itu buat ahli waris. Terima. Akhirnya tarik pemahaman bahwa jangan terlalu berharap dengan ahli waris. Wasiat boleh, ya pesan boleh, tapi jangan terlalu. Inilah fakta 2. Nauzubillah min. Makanya pesan beliau, kalau udah bisa ya udah bismillah ya. Emang berat, bukan berat. Berat Bu, saya juga sama berat. Beberapa kali saya niat, Tuhan jadi lagi. Kadang setannya kanan kiri. Iya kan? Iya, berubah lagi. Paling enak kalau udah ada di dalam. Ada tuh tanah di dalam, udah ada pesantren, udah bismillah, udah kepakut dah, itu paling enak. Tapi kalau belum, suratnya masih sama kita, emang agak susah, agak berat. Nah, balik lagi ke yang ibu tadi, yang orang 74 tahun, Allah semoga Allah jaga beliau, kesehatan beliau. Beliau wakaf sini banyak, saya saksi banyak lah, banyak subhanallah.
belum bikin rumah baru. Masya Allah, ini 3 tahun ini baru. Soal cakep, 2 tingkat. Mungkin orang melihatnya ngapain sih, udah tua, bikin rumah bagus, paling gitu kan? Kalau orang nggak kenal, tahu nggak ternyata setelah beliau bikin bagus, beliau panggil dompet duafa. Ya, ditulis rumah ini saya wakafkan ke dompet duafa, tapi diterima setelah saya wafat. Mantap. Sisanya harta saya silakan kalau ada saudara ambil, yang rumah ini saya wakafkan. Oh, masih cakep. Masya Allah. Nah itu pelajaran lah. Pelajaran gitu. Jadi Bapak sekalian, beliau bisa dikatakan cerdas. Kan tadi siapa manusia terbaik dan cerdas. Beliau ngerti saya harus pikirkan buat akhirat saya. Jadi boleh kalau kita nggak ambil sekarang, boleh penyerahannya dengan syarat setelah saya meninggal. Ya. Nah kalau setelah saya meninggal ada 2. Kasih orang yang langsung pasti ngambil, seperti dompet duafa tadi, atau lembaga yang langsung ngambil, dikelola, atau kasih anak yang insya Allah anak amanah. Pastilah kalau anak kita pasti dijalankan. Hati-hati kalau abang ade. Kasusnya yang ada. Hati-hati kalau ke samping. Hati-hati kalau ke samping. Hati-hati kalau ke samping. Kalau langsung ke penerima, aman. Penerima wakaf, aman. Kalau ke anak, insya Allah aman, dijalankan. Tapi kalau sampingnya hati-hati. Jadi Bapak Ibu sekalian, paling gampang untuk kita persiapkan amal berzikir, mengganti semua amal sunnah yang mungkin kurang, istighfar, astagfirullah. Silakan, insya Allah gampang. Kemudian sisihkan untuk yang masa yang sifatnya apa? Panjang, tapi hati-hati. Kalau mampu langsung masih hidup silakan, atau syaratkan kalau saya sudah mati, silakan yang diambil buat sedekah saya. Dan itu nggak aib. Ini mobil saya masih saya pakai. Kalau saya mati, tolong ya nak, mobil ini wakaf, gitu, boleh, terserah. Karena mau saya ada rumah, masa nggak boleh ayah wakaf buat ayah sendiri, mobil ini masa nggak boleh? Boleh. Nah, itu silakan amalan yang cukup apa? Yang sifatnya berkelanjutan. Nah itu rumus buat kita semua yang umurnya sudah Allah panjangkan supaya amalnya lebih tepat lah, itu yang dipersiapkan. Kemudian sekarang siapa manusia tercerdas? Ini hadis yang kedua. Ada seorang sahabat nanya kepada Nabi, ya Rasulullah, siapakah manusia paling cerdas? Kemudian kata Rasulullah SAW, manusia paling cerdas adalah yang paling banyak mengingat wafat dan mempersiapkannya. Yang tadi lagi sama, hampir sama. Paling apa namanya? Paling banyak mengingat kematian dan mempersiapkan. Persiapan kematian ada 2. Persiapan kematian ada 2. Ibadah langsung sendiri atau amal jariah yang tadi. Amal jariah yang tadi. Jadi silakan siapkan. Hampir sama sebenarnya temanya. Biar kalau mau jadi paling baik, alhamdulillah umurnya sudah banyak, tinggal amalnya ditambah. Cari amal-amal yang ringan, zikir, perbanyak. Yang kedua, sedekah yang panjang pahalanya, atau ilmu yang panjang diamalkan. Tadi apa? Mengajarkan anak cucu. Kemudian siapa manusia tercerdas? Manusia yang mempersiapkan kematian, mengingat kematian dan mempersiapkan setelah kematian. Itu adalah manusia paling cerdas. Maka siapkanlah kematian. Kebanyakan orang siap kematian hanya dengan sholat, puasa, zakat. Bagus. Tapi jangan lupa siapkan kematian akhirat kita dengan sedekah yang real, atau ilmu yang bermanfaat yang real, atau dengan wakaf-wakaf yang real jika kita mampu. Kalau tidak mampu tadi, silakan ditulis dalam wasiat, tolong yang ini diwakafkan. Walaupun sekedar motor, tolong motor ini diwakafkan. Demikian, itulah dengan begitu kita mudah-mudahan menjadi manusia terbaik dan tercerdas. Kita siapkan buat akhirat. Tentu tidak mudah, tapi kita minta tolong sama Allah SWT, semoga dimudahkan sedikit demi sedikit. Demikian, wallahu a'lam. Silakan Pak, bila ada diskusi.
atmosfer yang dibangun Pak Ustadz, mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa kita pahami dengan baik, apalagi bisa kita laksanakan pesan-pesan kita yang sudah menghadapi maut sakal maut ya, ke amal-amal kita ya. Nah, untuk perhatian untuk waktu zuhur hari ini jam 11.40, jadi kita masih ada waktu. Nah, untuk itu kita akan tanya jawab. Siapa ada yang mau bertanya jawab? Kita masih berkenan untuk menerima tanya jawabnya. Terima kasih. Siapa yang mau melakukan? Ada yang bertanya? Ada mic, pakai mic. Itu belakang. Itu belakang. Mana dulu nih? Untuk siapa? Ya, silakan. Bawah. Di bawah. Bawah pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik kali dari ceramah Pak Ustaz. Saya mendengar tentang tadi yang saya katakan bahwa tentang kun fayakun dan sunatullah. Jadi bisa dimaksudkan bahwa setiap mukjizat pada Nabi itu adalah kun fayakun. Bagaimana dengan takdir Allah? Takdir, ada dua takdir, baik dan takdir buruk. Ini termasuk mana? Itu aja. Ada lagi? Ada lagi? Jawabnya sekalian. Oh ini ya. Takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bab yang paling rumit untuk dipahami, tapi bisa dipahami. Takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala ada dua. Kalau kita kaitkan dengan kun fayakun dan dengan sunnatullah, ada dua. Takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di dunia semua melalui sunnatullah. Semua takdir Allah Azza wa Jalla yang di dunia sunnatullah. Misal kita mau dapat rezeki, maka kita bekerja takdir Allah. Kita bekerja itu Pak, itu sudah Allah tuliskan. Kita dapat rezeki, sudah Allah tuliskan. Jadi kita menjalani sunnatullah, artinya kita juga menjalani takdir Allah. Sunnatullah juga takdir Allah masuknya. Kun fayakun juga takdir Allah masuknya. Coba kita pahami ayat ini. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Artinya Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Bisa dipahami? Ulang ya. Allah menciptakan dan apa yang kalian lakukan. Berarti tidak satu pun ucapan yang keluar dari Anda, gerakan-gerakan yang Anda lakukan, kecuali Allah sudah ciptakan sejak itu dulu. Paham ya? Dan Allah ciptakan dua. Allah ciptakan perbuatan pada setiap orang dua. Satu perbuatan baik, satu perbuatan buruk. Baik dan buruk. Kalau mau dikembangkan lagi, perbuatan baik, perbuatan buruk, perbuatan mubah, tengah-tengah. Itu semua Allah ciptakan. Orang yang sholat karena Allah sudah ciptakan perbuatannya sholat. Orang yang membunuh, yang maksiat karena Allah sudah ciptakan perbuatan itu. Sekarang pertanyaannya Pak, kalau kita sudah paham semua kegiatan kita nih, yang di dunia yang sunatullah ini, dunia sunatullah ya, semua ini sudah diciptakan. Terus apa yang kita lakukan? Peran kita di mana? Pertanyaan, peran kita di mana? Jawabannya karena Allah menciptakan pada setiap orang itu kebaikan dan keburukan. Setiap orang bisa beriman dan bisa kufur. Setiap orang bisa berbuat soleh dan berbuat maksiat. Maka peran kita adalah dalam ikhtiar. Apa ikhtiar? Bahasa Indonesianya usaha, tapi arti sesungguhnya ikhtiar adalah memilih. Ikhtiar itu arti sesungguhnya artinya memilih. Jadi tinggal memilih aja. Saya mau sholat subuh masjid
sudah Allah ciptakan jalannya. Saya bisa ke masjid. Saya mau sholat subuhnya jam 6 di rumah, malas-malesan, sudah Allah ciptakan juga jalannya. Nah, setiap orang sudah diciptakan dua, takdir buruk dan takdir. Tinggal kita ikhtiar, bahasa Indonesianya memilih. Ikhtiar adalah sunnatullah, proses. Bapak duduk di sini dipaksa nggak? Bapak pilih kan? Berarti Bapak memilih jalan baik yang Allah tuliskan untuk Bapak. Alhamdulillah. Satu lagi, main golf hujan-hujanan sama perempuan dikipasin. Yang milih siapa? Dia yang milih. Bisa nggak dia milih ngaji ke sini? Bisa nggak kita milih kita ke bioskop aja ya nonton? Bisa? Yang dipertanggungjawabkan adalah ikhtiar, pemilihan. Ente kenapa milih jalan itu? Makanya kata Allah, Allah sekarang ini dia nih jatuh AC ya. Oh AC. Hanya ke situ aja. Alhamdulillah. Bisa dipahami Pak? Jadi semua yang di dunia ini sunnatullah. Nanti semua takdir yang di akhirat kun. Di sana udah Pak. Sana kita nggak bisa ngapain. Sekarang kalau mau ngapain? Gitu ya Pak. Semuanya, dua-duanya takdir Allah. Jadi semua yang kita lakukan, perhatikan ya, semua yang kita lakukan sudah diciptakan. Saya berhasil nih, tender sudah Allah kita. Tapi saya pilih jalan ikhtiar bisa berhasil tender. Saya berilmu nih, udah Allah tulis bahwa saya bisa berilmu. Tapi saya ambil jalan menuntut. Semua jalan yang kita lakukan tidak lepas dari Allah sampaikan. Karena Allah berfirman, wallahu khalaqakum, Allah menciptakan kalian dari sudah ciptaan kita. Wa ma ta'malun, semua yang kalian lakukan sudah tercatat rapi, tinggal kalian pilih. Pilihan itu yang dipertanggungjawabkan. Makanya kata Allah, alam ya'tikum nadhir, bukankah sudah dinasihati jangan pilih yang buruk? Bala. Iya, kata orang kafir, iya sudah dinasihati. Kelas nyemplung sama neraka. Nah, jadi Bapak sekalian, di situ poinnya. Ya. Semua sunatullah, tinggal kita memilih, ikhtiar, memilih jalan yang baik atau yang buruk. Wallahu a'lam. Semoga Allah kuatkan kita memilih yang baik. Allahumma amin. Ada lagi pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Muhammad Ayub. Ya. Yang pada Lunaga Ayub. Jadi begini Ustaz. Ini cocok banget nih apa judulnya nih. Umur panjang tapi banyak amal. Namun satu contoh ini kita punya di komplek saya ini ada orang tua usia di atas 70, orang Sumatera. Jadi memang sedang berusaha bagaimana dia bisa melakukan sholat ya di masjid. Ini belum ada yang bisa. Kita mulai juga empati. Itu gimana entry point-nya? Karena saya pikir ini dia perlu kita semasa hidup kita mengajak tuh, jangan untuk sendiri. Itu kan satu amal juga. Nah kalau kita ajak dia, kita kan dapat kayak model MLM. Kita ajak ke dia, gitu Ustaz. Nah ini kita itu gimana entry point yang baik? Karena khawatir dia suka emosi. Karena kalau main gape di kafe senang mengisi kekosongan begitu kan. Tapi waktu kita ajak untuk kebaikan, paling saya dari jauh, ayo waktu sholat nih, sholat. Tapi dia aja. Nah itu gimana kalau kita ngomong dengan yang bersangkutan? Entry point yang arif yang biasa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa yang Bapak Muhammad Ayub alami, saya juga alami. Tetangga saya, rumahnya ini, rumah orang tua, sampai sekarang dekat rumah saya dengan rumah orang tua. Itu kita ke masjid, kita pulang dia masih situ, rokoknya belum habis. Bukan saya doang yang lewat, banyak. Udah assalamualaikum, udah. Kadang Pak, dengan gerakan itu udah jadi nasihat Pak. Jadi orang begini doakan aja.
kasihan. Sampai istrinya udah meninggal masih begitu. Jadi memang itu masih muda, kalau saya masih 40-an. Kalau bapak udah tua ya. Tapi intinya kejadian itu banyak. Doakan saja. Kasihan memang. Berarti dia belum mengerti poin pertama tuh, bahwa dia diciptakan harus kembali kepada yang kasihan. Itulah. Mudah-mudahan Allah beri dia petunjuk ya. Amin. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Helmi Hussein. Umur udah uzur. Alhamdulillah Pak. 80 lebih. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Pertanyaannya Ustaz, menghadapi air-air ini peristiwa Gaza, kita bisa tahu dalam hati Allah. Apa Pak? Peristiwa Gaza ini kan kita hadapi setiap hari TV yang menyaksikan hati. Iya betul. Bagaimana peran? Apakah ini takdir? Ya semua takdir. Orang Gaza tuh, Masya Allah ya Pak Helmi, barakallahu fikum, Bapak Ibu sekalian, saya sama orang Gaza melihat kejadian ini, saya malu. Mereka itu keimanan sudah sampai praktek, bukan hanya teori. Saya masih teori doang nih, bisa buku. Mereka tidak. Saya ada video, banyaklah seorang bapak, anaknya meninggal, dia cium-cium, dia sabar, tegar. Pokoknya susah, pokoknya sulit sekali beriman dengan keimanan orang Gaza. Tapi itulah Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah menimpakan musibah kepada seseorang, pasti Allah sudah siapkan dia untuk kuat menerima musibah. La yukallifullahu nafsan. Ketika Allah timpakan itu untuk mereka, berarti mereka sudah siap dengan segala konsekuensinya. Pertama, kita yakini itu pada Allah. Yang kedua, kita sebagai muslim, kita empati, kasihan terhadap mereka. Dengan qadar yang Allah tentukan kepada mereka, kita empati. Tapi kita harus husnudzon bahwa itu lebih baik atau itu adalah kebaikan untuk mereka. Kata Allah, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kalian melihatnya buruk, tapi di mata Allah baik. Itulah enaknya Islam. Itulah enaknya orang Gaza. Bapak wafat, tapi kita baik di sisi Allah. Itu enaknya Islam. Jadi enggak kabur-kaburan kayak orang Israel. Kabur takut kamu, enggak jelas. Kalau ini enggak, dia kokoh sebab dia ada keyakinan ini ada kebaikan dari Allah. Jadi kita takdir, kemudian kita empati. Kemudian apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan sesuai kesan teman saya dari Gaza, mereka itu butuh dukungan moral. Jadi Pak, kalau ada suara Palestina merdeka, suarakan, bantuin. Bantuin, dukungan moral, bantuin. Ayo, saya setuju merdeka, saya setuju Palestina, bela Palestina. Moral, itu yang mereka butuhkan. Yang kedua, doakan. Kita doakan. Dalam sujud doakan. Dan saya pesan, kalau bisa doa itu sebut namanya, sebut Netanyahu. Saya titip, sebut itu nama orang itu, biar Allah balas dengan pembalasan yang sesuai dengan perbuatannya. Semoga Allah matikan dia dengan kematian yang hina. Ini orang, subhanallah, banyak sekarang orang Gaza yang cacat sebab bom-bom itu. Semoga Allah balas si Netanyahu ini. Jadi doakan. Yakini itu takdir, itu baik buat mereka, lebih baik. Baiklah, Allah Maha Bijaksana. Kemudian empati, tolong didukung moral. Kemudian 3, doakan. Yang keempat, sedekah. Kalau ada sedekah. Yang kelima, terakhir adalah mengurangi belanja produk yang mengurangi. Bukan nggak boleh, mengurangi aja. Karena WhatsApp dari Yahudi, Google Yahudi. Jadi kurangi. Jangan dibalik bu, ibu-ibu dibalik. Yang bawah duluan, boykot. Paling bawah. Urutannya pertama apa?
meyakini ini tak. Yang kedua, dukung secara mau. Terus 3, doa. Keempat, sedekah. Baru yang kelima, silakan produk itu belakang. Demikian Allah. Ibu, ada. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya mau bertanya masalah sedekah, Pak. Itu kan setiap hari Jumat ada Jumat Berkah, ada Peduli Jumat, ada lagi dari panti-panti itu setiap kali selalu minta untuk anak yatim, ada lagi untuk sembako, untuk anak sekolah, untuk apa lagi ya, untuk sumur. Terus ada juga dari supaya itu tanah yang sediakan warga, tapi kita hanya membangun tempat untuk semacam musola terbuka ya. Itu yang kalau seperti Jumat Berkah yang sekali-sekali itu Pak, itu termasuk panjang atau tidak? Terus jadi yang mana yang panjang, yang mana yang pendek ya? Tadi kan banyak sekali itu Pak yang minta dari panti-panti, yayasan-yayasan. Itu aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Barakallahu Fikum. Ya terkadang kita memang betul ini realistis sekali. Ada sedekah ini. Yang mana sih? Pertama jawabannya semuanya baik. Semuanya baik. Tidak satupun amalan yang diajarkan Al-Quran dan Al-Hadis kecuali baik dan berpahala. Cuman amalan itu kan ada ciri khas sendiri-sendiri. Qiyamul Lail lebih bagus dari sholat duha. Tapi bukan berarti kita qiyamul lail terus nggak sholat duha, ya kan? Atau sholat duha terus nggak qiyamul lail. Jadi amal itu ada yang tinggi, ada yang biasa saja. Zikir juga sama. Ada istighfar, ada subhanallah, ada alhamdulillah, itu semua punya kehebatan masing-masing. Kata ulama, kalau masalah Imam Nawawi, kemudian Imam Ahmad juga rahimahullah. Kalau kata Imam Nawawi begini, lakukanlah semua amalan sunnah walaupun sekali seumur hidup gitu. Jadi artinya amalan sunnah ini ya lakukan aja semua, upayakan. Kalau kata Imam Ahmad, beliau punya buku hadis ya, beliau menulis hadis banyak sekali. Kata beliau, tidak satu pun hadis yang saya tulis kecuali saya sudah amalkan walaupun sekali. Bayangin Pak nulis hadis Pak sampai puluhan ribu hadis. Kalau nggak ngamalin kan bohong, ya kan? Itu nulis doang, tapi nggak. Maka kata beliau, tidaklah saya tulis kecuali nggak semua tapi nggak sanggup lah. Iya kan? Kecuali pernah saya amalkan walaupun. Berarti Bu dari sini silakan Ibu amalkan yang ini silakan. Tapi ada namanya kalau kata ulama salair, yakni amalan yang kita khusus minta sama Allah dengan amalan ini mudah-mudahan jadi peringan saya di akhirat. Bisa begitu. Ada amal khusus. Ada amal-amal khusus yang Bapak Ibu khususkan. Boleh dengan wakaf, boleh dengan mengasuh anak yatim, terserah. Pokoknya yang sifatnya ringan buat ibu, bapak, dan berharap amalan ini bisa jadi amalan yang Allah muliakan. Atau misalnya ngapus hutang orang, itu juga besar tuh, ngapus hutang orang ya, nolin. Jadi banyak sebenarnya nggak apa-apa Bu. Yang penting silakan dicari amal yang menurut ibu yang paling susah itu yang paling bagus sebenarnya. Yang paling ya. Kan tadi kan kita menghadapi akhir ya. Maka cari yang paling susah. Yang tadi lah saya ceritain, yang tadi mau wakaf rumah nggak jadi. Jadi yang lain yang sedekah Jumat gampang misalnya. Apalagi anak yatim gampang, bangunan gampang. Yang menurut ibu paling susah nih targetnya. Yang lain jangan ditinggalkan ya Bu. Jalan aja walaupun sedikit. Sekarang dicari yang paling susah. Menurut Bapak Ibu apa paling susah? Itulah yang kita. Karena biasanya yang paling susah itu yang nilainya tinggi. Nah, Allah. Ya Mas, ada
pertanyaan ibu bapak? Kalau tidak ada pertanyaan, ada waktu untuk kita yang sudah batal.